Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Jazirah Islami yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali di dalam channel ini. Semoga dengan menyimak video ini senantiasa Allah memberikan rahmat dalam ketaatan, kesehatan, barokah umur dan bahagia. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang rezekinya syarat dilancarkan, dan yang sedang memiliki banyak hutang semoga Allah melunaskannya. Amin ya rabbal alamin. Dalam perjalanan hidup ini kita sering dihadapkan dengan realita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita merasa telah melakukan segala yang bisa kita lakukan, mulai dari bangun pagi, bekerja keras, berdoa tanpa henti, namun hasil yang dinanti tidak kunjung datang. Pada saat seperti itu, dunia seakan menghimpit dari segala arah. Kebutuhan hidup terus bertambah, beban tanggung jawab kian berat di pundak kita semua. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika kita dipenuhi dengan rasa kekhawatiran. Kita khawatir tentang banyak hal. Apa yang akan terjadi pada masa depan keluarga kita? Bagaimana cara kita mencukupi kebutuhan mereka esok hari? Kekhawatiran ini adalah perasaan manusiawi. Namun, di tengah segala pertanyaan yang terus muncul di dalam hati kita, ada satu pertanyaan mendasar yang sering luput kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah rezeki yang saya cari selama ini sudah benar-benar halal sesuai dengan jalannya rezekinya Allah Ta'ala? Bukan sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari kita atau menutupi perut kita ketika sedang lapar. Ia memiliki dimensi yang jauh lebih luas dan dalam. Rezeki yang halal adalah sumber keberkahan hidup yang mendatangkan ketenangan jiwa yang tak tergantikan bahkan oleh harta sebanyak apapun itu. Coba kita renungkan sejenak, ketika rezeki kita peroleh itu halal, hati kita menjadi lebih damai. Tidak ada rasa was-was atau khawatir karena kita tahu bahwa setiap rupiah yang masuk adalah rezeki yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kita lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, memanjatkan doa tanpa beban, dan merasakan hubungan lebih kuat dengan Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang halal juga membawa kebahagiaan di dalam keluarga kita. Ketika nafkah yang kita berikan kepada keluarga berasal dari sumber yang halal, maka keluarga kita pun tumbuh dalam keberkahan. Hubungan antara suami dan istri, hubungan dengan anak-anak kita menjadi lebih harmonis. Bahkan doa yang keluar dari hati untuk kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, sahabat Jazirah Islami, rezeki yang tidak halal meski bisa mencukupi kebutuhan hidup kita atau bahkan bisa lebih daripada sekadar mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, seringkali menjadi sumber kegelisahan. Harta yang didapat dengan cara yang tidak halal atau tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala ibarat air yang tampak bersih di permukaan, namun sejatinya mengandung racun dan keruh yang dapat merusak hati dan jiwa kita.
Ia bisa membawa masalah bagi keluarga. Ia menghambat doa-doa dan bahkan menjauhkan hati kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, rezeki yang halal tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menjadi bekal spiritual untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Ia memerintahkan para rasul." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik, yang halal, dan kerjakanlah amal soleh." Dan Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari hadis ini kita belajar bahwa rezeki yang halal adalah pondasi untuk amal soleh kita. Amal kita akan diterima oleh Allah Ta'ala jika Ia didukung rezeki yang halal. Karena itu, mari kita renungkan kembali perjalanan hidup kita. Apakah yang kita cari selama ini sudah benar-benar diridhoi oleh Allah Ta'ala? Jika belum, inilah saatnya untuk memulai langkah baru yang lebih baik lagi. Rezeki yang halal tidak hanya sekedar kebutuhan duniawi semata, tetapi juga investasi abadi untuk akhirat kita. Allah menjamin bahwa setiap rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal akan mencukupi kebutuhan kita dan membawa keberkahan yang tidak ternilai. Rezeki yang halal adalah kunci keberkahan hidup. Ia tidak hanya mencukupi kebutuhan tetapi juga membawa ketenangan jiwa, hati, dan menjaga kita dari keburukan dan memancarkan kebahagiaan di tengah segala ujian. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2-3, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu." Ayat ini adalah janji Allah yang pasti akan Allah kabulkan. Ketaatan dan tawakal menjadi kunci untuk membuka pintu-pintu rezeki, diiringi dengan usaha yang sungguh-sungguh, diiringi dengan doa yang tulus. Oleh karena itu, mari kita jadikan doa ini menjadi doa yang akan kita pelajari. Ini sebagai senjata utama di dalam meraih keberkahan hidup. Namun sebelum itu, sahabat yang dirahmati Allah, bagi Anda yang menyukai kebaikan, tolong ringankan tangan Anda untuk menekan tombol like. Dan jika Anda belum subscribe, silahkan Anda subscribe supaya tidak ketinggalan ketika channel ini berbagi video islami yang bermanfaat. Dan silahkan tulis sholawat di kolom komentar kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk rasa sayang dan rasa cinta kita kepada beliau, agar kelak kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas doa memohon rezeki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah. Sebuah doa yang sangat relevan bagi setiap dari kita
setiap umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Doa ini dapat menjadi pelipur lara dan penguat hati. Doa ini dapat diamalkan kapan saja, terutama setelah sholat wajib dan sunnah, agar hati kita lebih tenang dan langkah kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Doa ini berasal dari Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengajarkan umatnya untuk memohon kepada Allah Ta'ala rezeki yang halal, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima. Berikut ini doa yang bisa kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rezeki yang halal dan baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser di hari kiamat sampai ditanya dengan hartanya, dari mana ia memperolehnya dan untuk apa ia membelanjakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Di dalam hadis ini, Rasulullah mengingatkan kita bahwa rezeki yang halal adalah salah satu pertanyaan yang utama di akhirat nanti. Inilah kekuatan dari menjaga kehalalan rezeki, bukan hanya membawa keberkahan dunia, tetapi juga menjadi jalan menuju ridha Allah kelak di yaumul qiyamah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa ini sangat baik dibaca setiap sholat wajib, khususnya di waktu subuh atau tahajud, saat suasana hati masih tenang, saat pikiran masih fokus kepada Allah Ta'ala. Berikut adalah adab yang dapat meningkatkan keikhlasan serta kemujaraban doa. Yang pertama, bersihkan hati dari rasa iri dan dengki sebelum memohon kepada Allah Ta'ala. Pastikan hati kita bersih dari prasangka buruk dari orang lain. Ingat bahwa setiap orang memiliki jalan rezekinya masing-masing. Yang kedua, perbanyaklah istighfar sebelum berdoa. Rasulullah mengajarkan bahwa istighfar adalah kunci pengampunan dan keberkahan. Dengan memperbanyak istighfar, doa kita lebih mudah diterima oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Dalam setiap hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Karena itu, berdoalah dengan penuh keyakinan, berdoalah dengan penuh tawakal." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah keterangan yang dapat kami sampaikan. Semoga amalan ini bisa bermanfaat dan menjadi wasilah untuk kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, dan semoga bisa menjadi pelontar segala hajat-hajat kita agar cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Jazirah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali di dalam channel ini. Semoga dengan menyimak video ini senantiasa Allah memberikan rahmat dalam ketaatan, kesehatan, barokah umur dan bahagia. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang rezekinya seret dilancarkan, dan yang sedang memiliki banyak hutang, semoga Allah melunaskannya. Amin ya rabbal alamin. Dalam perjalanan hidup ini, kita sering dihadapkan dengan realita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita merasa telah melakukan segala yang bisa kita lakukan, mulai dari bangun pagi, bekerja keras, berdoa tanpa henti, namun hasil yang dinanti tidak kunjung datang. Pada saat seperti itu, dunia seakan menghimpit dari segala arah. Kebutuhan hidup terus bertambah, beban tanggung jawab kian berat di pundak kita semua. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika kita dipenuhi dengan rasa kekhawatiran. Kita khawatir tentang banyak hal. Apa yang akan terjadi pada masa depan keluarga kita? Bagaimana cara kita mencukupi kebutuhan mereka esok hari? Kekhawatiran ini adalah perasaan manusiawi. Namun, di tengah segala pertanyaan yang terus muncul di dalam hati kita, ada satu pertanyaan mendasar yang sering luput kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah rezeki yang saya cari selama ini sudah benar-benar halal sesuai dengan jalannya rezekinya Allah Ta'ala? Bukan sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari kita atau menutupi perut kita ketika sedang lapar. Ia memiliki dimensi yang jauh lebih luas dan dalam. Rezeki yang halal adalah sumber keberkahan hidup yang mendatangkan ketenangan jiwa yang tak tergantikan bahkan oleh harta sebanyak apapun itu. Coba kita renungkan sejenak, ketika rezeki kita peroleh itu halal, hati kita menjadi lebih damai. Tidak ada rasa was-was atau khawatir karena kita tahu bahwa setiap rupiah yang masuk adalah rezeki yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kita lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, memanjatkan doa tanpa beban, dan merasakan hubungan lebih kuat dengan Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang halal juga membawa kebahagiaan di dalam keluarga kita. Ketika nafkah yang kita berikan kepada keluarga berasal dari sumber yang halal, maka keluarga kita pun tumbuh dalam keberkahan. Hubungan antara suami dan istri, hubungan dengan anak-anak kita menjadi lebih harmonis. Bahkan doa yang keluar dari hati untuk kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, sahabat Jazirah Islami, rezeki yang tidak halal meski bisa mencukupi kebutuhan hidup kita atau bahkan bisa lebih daripada sekadar mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, seringkali menjadi sumber kegelisahan. Harta yang didapat dengan cara yang tidak halal atau tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala ibarat air yang tampak bersih di permukaan, namun sejatinya mengandung racun dan keruh yang dapat merusak hati dan jiwa kita. Ia bisa membawa masalah bagi keluarga. Ia menghambat doa-doa dan bahkan menjauhkan hati kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, rezeki yang halal tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menjadi bekal spiritual untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik.
Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Ia memerintahkan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik, yang halal, dan kerjakanlah amal soleh." Dan Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari hadis ini kita belajar bahwa rezeki yang halal adalah pondasi untuk amal soleh kita. Amal kita akan diterima oleh Allah Ta'ala jika ia didukung rezeki yang halal. Karena itu, mari kita renungkan kembali perjalanan hidup kita. Apakah yang kita cari selama ini sudah benar-benar diridhoi oleh Allah Ta'ala? Jika belum, inilah saatnya untuk memulai langkah baru yang lebih baik lagi. Rezeki yang halal tidak hanya sekedar kebutuhan duniawi semata, tetapi juga investasi abadi untuk akhirat kita. Allah menjamin bahwa setiap rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal akan mencukupi kebutuhan kita dan membawa keberkahan yang tidak ternilai. Rezeki yang halal adalah kunci keberkahan hidup. Ia tidak hanya mencukupi kebutuhan tetapi juga membawa ketenangan jiwa, hati, dan menjaga kita dari keburukan dan memancarkan kebahagiaan di tengah segala ujian. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2-3, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu." Ayat ini adalah janji Allah yang pasti akan Allah kabulkan. Ketaatan dan tawakal menjadi kunci untuk membuka pintu-pintu rezeki, diiringi dengan usaha yang sungguh-sungguh, diiringi dengan doa yang tulus. Oleh karena itu, mari kita jadikan doa ini menjadi doa yang akan kita pelajari. Ini sebagai senjata utama di dalam meraih keberkahan hidup. Namun sebelum itu, sahabat yang dirahmati Allah, bagi Anda yang menyukai kebaikan, tolong ringankan tangan Anda untuk menekan tombol like. Dan jika Anda belum subscribe, silahkan Anda subscribe, supaya tidak ketinggalan ketika channel ini berbagi video Islami yang bermanfaat. Dan silahkan tulis sholawat di kolom komentar kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk rasa sayang dan rasa cinta kita kepada beliau, agar kelak kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas doa memohon rezeki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah. Sebuah doa yang sangat relevan bagi setiap dari kita, setiap umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Doa ini dapat menjadi pelipur lara dan penguat hati. Doa ini dapat diamalkan kapan saja, terutama setelah sholat wajib dan sunnah, agar hati kita lebih tenang dan langkah kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Doa ini berasal dari Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengajarkan umatnya untuk memohon kepada Allah Ta'ala rezeki yang halal, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima.
Berikut ini doa yang bisa kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rezeki yang halal dan baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser di hari kiamat sampai ditanya dengan hartanya, dari mana ia memperolehnya dan untuk apa ia membelanjakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Di dalam hadis ini, Rasulullah mengingatkan kita bahwa rezeki yang halal adalah salah satu pertanyaan yang utama di akhirat nanti. Inilah kekuatan dari menjaga kehalalan rezeki, bukan hanya membawa keberkahan dunia, tetapi juga menjadi jalan menuju ridha Allah kelak di yaumul qiyamah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa ini sangat baik dibaca setiap sholat wajib, khususnya di waktu subuh atau tahajud, saat suasana hati masih tenang, saat pikiran masih fokus kepada Allah Ta'ala. Berikut adalah adab yang dapat meningkatkan keikhlasan serta kemujaraban doa. Yang pertama, bersihkan hati dari rasa iri dan dengki sebelum memohon kepada Allah Ta'ala. Pastikan hati kita bersih dari prasangka buruk dari orang lain. Ingat bahwa setiap orang memiliki jalan rezekinya masing-masing. Yang kedua, perbanyaklah istighfar sebelum berdoa. Rasulullah mengajarkan bahwa istighfar adalah kunci pengampunan dan keberkahan. Dengan memperbanyak istighfar, doa kita lebih mudah diterima oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Dalam setiap hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Karena itu, berdoalah dengan penuh keyakinan, berdoalah dengan penuh tawakal." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah keterangan yang dapat kami sampaikan. Semoga amalan ini bisa bermanfaat dan menjadi wasilah untuk kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, dan semoga bisa menjadi pelontar segala hajat-hajat kita agar cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Jazirah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali di dalam channel ini. Semoga dengan menyimak video ini senantiasa Allah memberikan rahmat dalam ketaatan, kesehatan, barokah umur, dan bahagia. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang rezekinya seret dilancarkan, dan yang sedang memiliki banyak hutang, semoga Allah melunaskannya. Amin ya rabbal alamin. Dalam perjalanan hidup ini, kita sering dihadapkan dengan realita yang tidak sesuai dengan harapan kita.
Kita merasa telah melakukan segala yang bisa kita lakukan, mulai dari bangun pagi, bekerja keras, berdoa tanpa henti, namun hasil yang dinanti tidak kunjung datang. Pada saat seperti itu, dunia seakan menghimpit dari segala arah. Kebutuhan hidup terus bertambah, beban tanggung jawab kian berat di pundak kita semua. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika kita dipenuhi dengan rasa kekhawatiran. Kita khawatir tentang banyak hal. Apa yang akan terjadi pada masa depan keluarga kita? Bagaimana cara kita mencukupi kebutuhan mereka esok hari? Kekhawatiran ini adalah perasaan manusiawi. Namun, di tengah segala pertanyaan yang terus muncul di dalam hati kita, ada satu pertanyaan mendasar yang sering luput kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah rezeki yang saya cari selama ini sudah benar-benar halal sesuai dengan jalannya rezekinya Allah Ta'ala? Bukan sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari kita atau menutupi perut kita ketika sedang lapar. Ia memiliki dimensi yang jauh lebih luas dan dalam. Rezeki yang halal adalah sumber keberkahan hidup yang mendatangkan ketenangan jiwa yang tak tergantikan bahkan oleh harta sebanyak apapun itu. Coba kita renungkan sejenak, ketika rezeki kita peroleh itu halal, hati kita menjadi lebih damai. Tidak ada rasa was-was atau khawatir karena kita tahu bahwa setiap rupiah yang masuk adalah rezeki yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kita lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, memanjatkan doa tanpa beban, dan merasakan hubungan lebih kuat dengan Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang halal juga membawa kebahagiaan di dalam keluarga kita. Ketika nafkah yang kita berikan kepada keluarga berasal dari sumber yang halal, maka keluarga kita pun tumbuh dalam keberkahan. Hubungan antara suami dan istri, hubungan dengan anak-anak kita menjadi lebih harmonis. Bahkan doa yang keluar dari hati untuk kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, sahabat Jazirah Islami, rezeki yang tidak halal meski bisa mencukupi kebutuhan hidup kita atau bahkan bisa lebih daripada sekadar mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, seringkali menjadi sumber kegelisahan. Harta yang didapat dengan cara yang tidak halal atau tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala ibarat air yang tampak bersih di permukaan, namun sejatinya mengandung racun dan keruh yang dapat merusak hati dan jiwa kita. Ia bisa membawa masalah bagi keluarga. Ia menghambat doa-doa dan bahkan menjauhkan hati kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, rezeki yang halal tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menjadi bekal spiritual untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Ia memerintahkan para rasul." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik, yang halal, dan kerjakanlah amal soleh." Dan Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Dari hadis ini kita belajar bahwa rezeki yang halal adalah pondasi untuk amal soleh kita. Amal kita akan diterima oleh Allah Ta'ala jika ia didukung rezeki yang halal. Karena itu, mari kita renungkan kembali perjalanan hidup kita. Apakah yang kita cari selama ini sudah benar-benar diridhoi oleh Allah Ta'ala? Jika belum, inilah saatnya untuk memulai langkah baru yang lebih baik lagi. Rezeki yang halal tidak hanya sekedar kebutuhan duniawi semata, tetapi juga investasi abadi untuk akhirat kita. Allah menjamin bahwa setiap rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal akan mencukupi kebutuhan kita dan membawa keberkahan yang tidak ternilai. Rezeki yang halal adalah kunci keberkahan hidup. Ia tidak hanya mencukupi kebutuhan tetapi juga membawa ketenangan jiwa, hati, dan menjaga kita dari keburukan dan memancarkan kebahagiaan di tengah segala ujian. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2-3, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ayat ini adalah janji Allah yang pasti akan Allah kabulkan. Ketaatan dan tawakal menjadi kunci untuk membuka pintu-pintu rezeki, diiringi dengan usaha yang sungguh-sungguh, diiringi dengan doa yang tulus. Oleh karena itu, mari kita jadikan doa ini menjadi doa yang akan kita pelajari. Ini sebagai senjata utama di dalam meraih keberkahan hidup. Namun sebelum itu, sahabat yang dirahmati Allah, bagi Anda yang menyukai kebaikan, tolong ringankan tangan Anda untuk menekan tombol like. Dan jika Anda belum subscribe, silahkan Anda subscribe, supaya tidak ketinggalan ketika channel ini berbagi video Islami yang bermanfaat. Dan silahkan tulis sholawat di kolom komentar kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk rasa sayang dan rasa cinta kita kepada beliau, agar kelak kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas doa memohon rezeki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah. Sebuah doa yang sangat relevan bagi setiap dari kita, setiap umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Doa ini dapat menjadi pelipur lara dan penguat hati. Doa ini dapat diamalkan kapan saja, terutama setelah sholat wajib dan sunnah, agar hati kita lebih tenang dan langkah kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Doa ini berasal dari Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengajarkan umatnya untuk memohon kepada Allah Ta'ala rezeki yang halal, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima. Berikut ini doa yang bisa kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rezeki yang halal dan baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser di hari kiamat sampai ditanya dengan hartanya, dari mana ia memperolehnya dan untuk apa ia membelanjakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Di dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan kita bahwa rezeki yang halal adalah salah satu pertanyaan yang utama di akhirat nanti. Inilah kekuatan dari menjaga kehalalan rezeki, bukan hanya membawa keberkahan dunia, tetapi juga menjadi jalan menuju ridha Allah kelak di yaumul qiyamah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa ini sangat baik dibaca setiap sholat wajib, khususnya di waktu subuh atau tahajud, saat suasana hati masih tenang, saat pikiran masih fokus kepada Allah Ta'ala. Berikut adalah adab yang dapat meningkatkan keikhlasan serta kemujaraban doa. Yang pertama, bersihkan hati dari rasa iri dan dengki sebelum memohon kepada Allah Ta'ala. Pastikan hati kita bersih dari prasangka buruk dari orang lain. Ingat bahwa setiap orang memiliki jalan rezekinya masing-masing. Yang kedua, perbanyaklah istighfar sebelum berdoa. Rasulullah mengajarkan bahwa istighfar adalah kunci pengampunan dan keberkahan. Dengan memperbanyak istighfar, doa kita lebih mudah diterima oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Dalam setiap hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Karena itu, berdoalah dengan penuh keyakinan, berdoalah dengan penuh tawakal." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah keterangan yang dapat kami sampaikan. Semoga amalan ini bisa bermanfaat dan menjadi wasilah untuk kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, dan semoga bisa menjadi pelontar segala hajat-hajat kita agar cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.